Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Panjanom Official. Malam ini saya kedatangan tamu kondang. Siapa? Sudah kenal Mas Alung Kurnia Putra. Alung Kurnia Putra. Mas Alung, sedang tahu Mas Alung? Nggih. Sesuai request di kolom komentar, penari ya teman-teman, pada malam hari ini kita wujudkan, kita ACC bersama Mas Alung untuk pembuka babak penari. Untuk konten selanjutnya nanti ada teman-teman yang lain, pembukanya adalah Mas Alung. Mau tanya-tanya Mas Alung, ini request kemarin, request para subscriber Ya. dari Panjanom Official. Iya. Maaf ya teman-teman, saya kayak kue lho harus ngopo nunggu. Ya ngombe sik lah. Ya, ngombe. Ya, Pak. Air putih Sehat. Oh, sebelum nanti bertanya-tanya soal Panjanom Mas Alung. Ya. Terlebih dahulu, Mas Alung ini sebelum di Panjanom sudah berkesenian belum? Sudah. Saya sudah berkesenian di desa. Seru Mas. Ben kayak rumah tuh. Ya. Saya sudah berkesenian di desa. Di desa mendirikan jadilan juga. Di kampungnya? Ya, di kampung. Nama jadilannya Warga Turonggojati. Warga Turonggojati. Jadi sebelum masuk ke Panjanom itu sudah berkesenian jadil dulu di Warga Turonggojati. Itu pertama kali? Ya, pertama kali. Pertama kali terjun nitih kuda Ya. atau jongki itu di Warga Turonggojati. Itu mulai tahun berapa Mas? Atau kelas berapa? Kelas 6 SD. 6 SD. Kelas 6 SD sudah ikut Ya. di Warga Turonggojati. Iya, sudah. Mulai dari kelas 6 berarti sekitar umur 12 ya Mas? Ya, 2015-an. 2015-an. Warga Turonggojati itu keadilan di Dusun Munangan teman-teman. Oh, itu Munangan. Ya. Munangan, Utara Pasar Gudian. Belok kiri. Pernah belakang SMP Gudian 1 ya? Ya, belakang SMP. Belakang SMP Gudian 1. Itu di Warga Turonggojati. Tapi pas di Warga Turonggojati ini main di mana-mana enggak? Enggak, Cuman cuma di situ doang. Warga Turonggojati. Ya, Terus dulu kok bisa masuk ke Panjanom? Itu masuknya mulai awal atau sudah di tengah atau barusan? mulai dari awal baru berdirinya Panjanom. Pentas pertama ya? Pentas pertama di Bantulan. Di Bantulan. Masih rekaman itu, live streaming. Belum ada penontonnya. Oh iya, pertama. Kok bisa masuk Mas? Diajak Mas Abi, tong. Mas Abi Kendang, Mas Abi Kendang, Mas Abi Jaipong itu. Yang aja. Yang Ada temannya atau yang diajak cuman sampean dulu? saya doang sama Fajar. Fajar. Mas Fajar. Mas Fajar Fajar. itu nari yo waktu itu ya? Pertama Enggak. kali. Ngempul. Pertama kali ngempul. Mas Fajar ngempul, saya nari. Oh, sing nari dua ding ya? Dua belum ngumpul, Belum. Mas Dian belum ngumpul sama Mas Fajar. Itu kayaknya jenengan ikut latihan pertama ya Mas, dari awal. Ya, pertama langsung diospek sama Mas Aldian itu. Ora ding. Ning gone awal latihan pertama. Ya, Mah ketekan wong sumunge. Nggih. Latihannya berhenti teman-teman. Karena latihan Panjanom pertama itu di tempatnya Mas Awal. Tapi kalau pentas pertama itu di Bantulan. Itu pembukanya di latihan pertama di tempatnya Mas Awal. Langsung gamelan ke sana. ya. Bisa masuk karena diajak Mas Abi Kendang. Tapi yang ngerti di telepon mana? Ya, di WhatsApp dulu, selora, telepon delete, telepon. Terus besok melu aku jadil. Nombi besok melu wae, terus diajak lah ke tempat Mas Awan itu. Radio bongi ya? Enggak, diomong, enggak dibilangin mau diajak kemana. Karena bener-bener jadilan sekonul ya? Ya,
dari nol. Dari nol, bener-bener dari nol dan nol. Belum apa ya, belum ada bibitnya atau apa, enggak, memang Enggak. nol, bener-bener dari nol, merintis dari nol waktu itu di tempatnya Mas Awan. Terus latihan berikutnya di Bantulan Di ya Mas? Bandulan. Di Bantulan. Itu tadi Mas Alung juga nanti teman-teman saksi sejarah Rogo Sukmo pentas pertama. Ya. Jadi sebelum Panjanom itu namanya adalah Rogo Sukmo dulu. Ya. Itu bertahan sekitar 2 tahun Rogo Sukmo itu. 2 tahun. Itu pentas pertama juga di Warga Turonggo Jati, tempatnya Mas Alung itu. Yang bareng Mas Tony sama Mas Sahrul. Di Jadilan Warga Turonggo Jati itu pentas di Sejati Dukuh Moyudan. Moyudan. Pinggir kali Progo. Nah. Iya. Di Dukuh Sejati Dukuh Moyudan. Itu Mas Alung juga saksi itu karena ngisi yang bapakmu barang ya Mas? Iya, babak pertama. Ngisi di babak pertama juga di tempatnya Mas Alung itu. Terus akhirnya terus berubah menjadi Jadilan. Nah, Mas Alung itu masuk diajak oleh Mas Ambi. Itu sedikit cerita masuknya Mas Alung di Panjanom. Terus Mas, seperti pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin biasa, pengalaman-pengalaman di Panjanom, mulai dari pengalaman yang enak, pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang paling lucu, yang terakhir pengalaman yang paling terkesan. Saiki sing penake sih Mas ning Panjanom dan pengalaman sing wis tau dilakoni Panjanom itu apa penake? Penake ya tambah teman dan enaknya di Panjanom tuh semuanya kompak dan solid semuanya. Jadi saling membantu lah. Solid Mas. Solid, jelas solid itu Panjanom itu. Ya, enaknya ya juga saling mengingatkan kalau nggak boleh gini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Jadi saling mengingatkan lah buat kedepannya dan jadi lebih baik untuk pribadi maupun buat paguyuban juga, itu saling mengingatkan juga. Itu pengalaman sing baik ya Mas. Ya, Pengalaman baik. Nek pengalaman sing buruk Mas, sing jengkelke tenanan. jengkel kita lagi biyen sih sifatnya ketuane jengkel kita biyen Aku sing kenal ta iki. biyen tenan, tapi saiki ya ketuane wis Insap. iso mikir, berarti ya Biyen ngopo emang? dan wis ra iso mikir lan Ngopo kan? oh wis pokoknya ketuane biyen jengkelke tenan, ora kaya ketua sing saiki. Murang-murang. Ben sithik muring ra dadi karepe muring. Pokoke tergantung mood nek ketuane iki biyen. Jengkelke banget biyen. Salah pertanyaan sebenarnya teman-teman. Sing kenal aku ya akhirnya. Jelas kuwi. Aku terus pengalaman yang baik, yang paling jengkelke. Anek pengalaman sing paling lucu Mas. Paling lucu ya wong Panjanom iki kabeh lucu, termasuk Ugi ya. Nah, lucu-lucu wong iki. Kowe nek di backstage kae wong lucu-lucu asline iki, ora do serem-serem asline iki. Wong iki kabeh lucu, ora ono sing medeni. Unik-unik pokoke. Oh, iki dadi kuwi lah, pokoke lucu banget Panjanom iki asline iki. Kadang jogetane ngene dadi ngene. Heeh, kadang jogetane. Tapi kompak dadi ra ketok. Heeh. Kadang ono sing kleru tapi kuwi ora ngerti to. Kuwi dadi lucu kuwi asline iki. Lek dadi bahan yang buri. Heeh, dadi bahan yang buri, ming anggota sing ngerti iki asline iki. Sing latihane ra ngono kok dadi ngono. Heeh, kuwi oke kuwi. Kuwi lah paling lucu Panjanom kuwi wonge unik-unik kok. Kuwi. Nek sing anu Mas. Ingin wes podcast sama Mas Rama. Mas Rama menyatakan bahwa pernah ada suatu kejadian pas ulang tahun Mas Rama. Tapi intinya dijamu lah Mas Rama dan ditinggal lunga. Tapi selesai akhirnya Mas Alung sing moro nemoni Mas Rama neng gone Mas Gacrong. Iya. Aku ceritanya bebas. Ning kono dikapake. Lucu banget iki Mas, asline iki kuwi to kuwi asline iki. Aku ora ngerti nek kuwi
ulang tahun Mas Rama iki ra ngerti ya. Aku ning kono ki Pingko Mas Topa disensor. Cah kono kae. cah kono kae pokoke. Terus di ospek sama Mas Rama, saya nggak boleh pulang sampai jam 3 pagi. Aduh, Kon mau. kon disensor ya Mas. Kayak pokoknya di iya terus balik kuwi yo pokoknya di Senen-seneni digetak-getak pokoknya ning kono kae iki ora oleh ngene ngono kuwi pokoknya. Pokoknya yo di Senen-seneni lah nek Mas Rama iki. Mas Rama ya ora ngerti nek aku ki Kudu kono kae. dudu wong kono kae. Kuwi dapusi Mas Gacrong kuwi asine iki. Mas Rama ki. Berarti aku cah kono kae, dadi aku ora oleh mulai tekan jam 3 esuk kuwi. Dipater ya. Dipater pokoknya. Karena kemarin Mas Rama ngakoni Mas, yang podcast sing wingi iki Mas Rama ngakoni wis tahu itu Mas Salung. Wis tadi pengalaman lucu. Nek sing menyedihkan Mas. Menyedihkan ini aslinya ya. Seru-seru. Aslinya ya. Panjenengan ki ameh bubar. Tenan iki. Aku ngrasa iki panjenengan ki ameh bubar. Kabeh teras solid. Kabeh wis do pemikiran dhewe-dhewe. Kabeh do melu iki, kabeh do melu iki. Wis pokoke panjenengan ki Wis ora pemikiran dhewe. wis ora solid pokoke iki. Waktu itu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman sekarang panjenengan udah raket kembali ke setelan pabrik yang solid dan alhamdulillah banget itu udah nggak sedih itu. Nah, karena umumnya sebuah organisasi ya teman-teman, kadang terjadi miskomunikasi, terus kadang-kadang ada gejolak gitu kan, wis wajar biasa. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapi, terutama para pengurus menyikapi anggota ini kepiye kan gitu. Ya bener sih sudah mengemas, tapi itu yang tahu cuma beberapa Ya karena bisa merasakan karena waktu itu memang agak terpecah belah. Tapi yo ini diceritakan nggak apa-apa karena sudah pengalaman. Iya. Dan akhirnya bisa bersatu lagi dan sampai sekarang lah alhamdulillah gitu. Ya lumrah organisasi lah teman-teman. Terus jadi gesekan komunikasi itu lumrah, tapi akhirnya selesai dan sekarang Panjanom mulai dari itu pengalaman itu Panjanom sekarang tidak pernah ada masalah teman-teman. Karena waktu penyelesaian itu intinya dianggap Panjanom ini seneng-seneng. Iya. Ya, jadi apapun itu tidak dianggap persoalan gitu. Akhirnya solid berkembang sampai sekarang gitu. Itu teman-teman. Terus apa nih yo? Sing anu Mas. Sing apa ya? Lali aku teman ini. Lali aku tenan. Iki kok rada dekat ya Mas Coba. Karena rada lali ya. Pikiran. Lali tenan iki. Apa yo? Oh iya. Itu di Panjanom ya Mas Salung. Ya. Dan Mas Salung waktu itu kayak pernah ikut ngamen juga ya? Ya. Ngamen di Pingit ya. Ngamen Untuk di Pingit. membiayai pentas pertama Panjanom itu ngamen teman-teman. Iya. Di Bangju Pingit. Itu Mas Salung juga ikut waktu itu. Terus nah tanya-tanya soal Jogo Belo Mas Salung. Anggota Jogo Belo ini sebenarnya siapa wae to? Yang inti ya. Ini yang inti dulu ya teman-teman. Yang inti saya, Mas Rafael Sipit, Mas Gundul, terus Mas Arya, terus Mas Apip. Mas Apip itu udah inti sekarang. Terus Mas Rais Huda itu udah inti juga. Terus Mas Ajek sama Mas Adnan itu udah inti. 8 itu udah inti. Dan cadangannya ada satu sih, Mas Gilang. Mas Gilang itu cadangan Karena memang kadang waktunya terbentur oleh kerjaan. Ya. Awalnya inti ya Awalnya inti. tapi karena terbentur oleh kerjaan jadi kadang bisa ikut kadang tidak ya jadinya masuk ke cadangan. Nah terus dulu kan Jogo Belo ini Mas saya tak cek batin
Bisa aman. Lanjut Mas. Ya. Jadi dulu kan Jogo Belo jogetane ra ngene iki Mas. Ya, Ra kok saiki. benar. Pertama, jogetan ngono iki jogetan apa? Mas? Jogetan yang sekarang. Hmm. Yang sekarang tuh saya ambil dari khasnya Godeanan, Sekitar Godean. sekitar Godeanan. Kemudian Melati sama Minggir. Yang Sekitar Godean. Sekitar Godean. Jogetan-jogetan ciri khasnya daerah sini ya. Ya, Karena memang jogetan-jogetan daerah sini tuh seperti itu ya waktu itu. ya seperti masa Waktu tahunnya nanti nggak salah weh. Intinya waktu itu jogetannya seperti itu, model-modelannya seperti ya, itu. seperti itu. Terus kok iso di inisiatif ganti jogetan ngono kae Mas? Ya karena saya suka aja ya, ini kok jogetan bagus, udah lama nggak kepake kan eman-eman ya teman-teman, jadi ya dipakai dulu aja. Tahu-taunya udah di up lagi, kan melestarikan jogetan yang lawas juga. Jadi itu nganu teman-teman, itu jogetannya tidak buat ya teman-teman. Ya, Itu memang mengangkat mengangkat jogetan lawas. lawas. Mengangkat jogetan lawas yang ibaratnya sudah apa Jalan. ketimbun ya Mas? Ya, ketimbun. Didudahnya digali lagi, ketemulah jogetan itu jogetan-jogetan lawas seperti itu. Menjadi ciri khasnya Babak Jogo Belo. Ya. Ya karena jogetannya lucu, wong-wongane ya Ya wis ngene wis ngono kae. Jadi ya wis cocok. Cocok Karena banget. gini teman-teman, Babak Jogo Belo itu kadang nek ganti jogetan golek sing ngono kae, sing lucu-lucu ngono kae. Memang Betul. dicari lucu-lucu sing khas dulu, jogetan-jogetan kemudian dari sekitarnya seperti itu. Itulah jogetannya zaman dulu itu seperti itu, bukan zaman dulu yang banget ya teman-teman. Ini apa ya? Ya pas tahunnya itulah ya. Ya, Tahun itu salah satunya nyuntuh. Ya kita mengakui kalau itu kita niru ya teman. ya niru jelas. Niru memang Jelas. niru. Tapi Jelas niru. nirunya kita mengadopsi dengan melihat, mengamati, memodifikasi. Ya, 3M, 3M. melihat, mengamati, memodifikasi. Jadi kita lihat seperti apa jogetannya, kita amati, terus kita modifikasi. ya. Itu teman-teman. Salah satunya itu jogetan dari nanti yang Pirak Bulus, Bekso Among Rogo. Bekso Among Rogo. Bekso Among Rogo. Ya, itu salah satunya ada dari Bekso Among Rogo Pirak Bulus. Seperti itu juga boleh dicek, cari Bekso Among Rogo Pirak Bulus. Ya. Itu juga salah satu jalan legend di Godean. Kemudian. Jelas. Oke, itu soal Jogo Belo. Dan kemungkinan masih akan berkreasi lagi ya. Masih jelas. Kan tetap menduduki jogetan lawas ya. Ya, tetap jelas. Yang mana yang ketimbun, yang mana belum Terap. penonton juga, teman-teman juga banyak yang belum tahu kan jogetan lawas itu. Mungkin dulu belum sempat nonton, belum ada YouTube. Dulu nontonnya kan langsung ya, belum ada YouTube. Jadi belum ada yang tahu. Jadi kami dudah. Pokoknya besok kita jelas itu. Oke, kan kita tunggu ya teman-teman bagaimana kreasi dari Bapak Jogo Belo itu sendiri nanti. Kita lihat perkembangan jogetan-jogetan, narasi-narasi yang dia buat seperti apa, itu tetap kita tunggu. Ya. Penasaran kan nek panjano pentas aja lali ndelok gasik mulai saka babak siji Jelas. satu, jadi tidak ketinggalan kreasi-kreasi dari teman-teman. Per babak ada ciri khasnya sendiri. Babak satu ono pungjere, Ya. babak loro Godeanan dan sekitarnya, babak telu cewek, babak empat dengan ciri khasnya yang jadwal modern, kreasi seperti itu. Kan nek ra nonton saka gasik iki rugi ya. Rugi jelas Rugi. Dan kita pantau terus mulai dari babak satu. Nah itu dulu Mas Alun. Ya. Kita tutup dulu lah. Kalau nanti ada Requestan. requestan lagi atau apa yang belum, kita agendakan lagi. Siap, jelas. Gitu? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.